Menghadapi perubahan iklim dan juga membangun masa depan berkelanjutan, PT Batara mendorong Lembata menjadi pusat riset iklim berbasis komunitas. Melalui kerjasama dengan BRIN dan juga berbagai pihak, langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan lingkungan dan juga membuka peluang ekonomi hijau. Dan pagi hari ini kami sudah bersama CEO PT Batara, Alexander Tifaona. Kita akan ngobrol pagi hari ini terkait dengan pendengar RRI. PT Batara dorong Lembata jadi pusat iklim di Lembata. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Alex sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini, begitu. Selamat pagi, iya. Selamat pagi juga pemirsa RRI. Pak Alex, ini apa alasan PT Batara ini mendorong Lembata begitu ya untuk menjadi pusat riset iklim, Pak? Ya, jadi Lembata itu kami dalam 3 tahun ini sudah melakukan riset mengenai satu tanaman, dan Lembata ini memiliki kekayaan ekosistem yang unik ya, dan tantangan lingkungan yang nyata seperti degradasi lahan kering, kemudian perubahan iklim yang ekstrim. Nah, kami PT Batara melihat potensi Lembata sebagai laboratorium alami untuk mengembangkan dan menguji model-model adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat. Selain itu, kami juga melihat keterbukaan pemerintah daerah dan partisipasi komunitas lokal ya, itu juga menjadi modal sosial yang penting untuk keberhasilan riset iklim ini. Oke, dan ini sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu begitu Pak Alex ya? Betul Ibu. Oke, dan Pak Alex, menurut Anda Lembata ini cukup strategis begitu ya? Langkah selanjutnya untuk mendorong Lembata ini menjadi pusat iklim di Lembata ini seperti apa? Ya, jadi secara geografis memang Lembata itu kebetulan terletak di kawasan Wallacea ya, yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan sekaligus rentan juga terhadap perubahan iklim. Sehingga ini sangat ideal ya. Dari sisi sosial, Lembata memiliki komunitas adat yang masih mempraktekkan kearifan lokal seperti muro gitu ya, dalam pengelolaan alam. Nah, ini menciptakan peluang sinergi antara sains modern dan kearifan tradisional untuk menciptakan model ketahanan iklim yang inklusif dan kontekstual. Dan untuk menjadikan Lembata ini sebagai pusat iklim di Lembata, informasi yang kami dapatkan bahwa PT Batara ini bekerja sama begitu ya dengan BRIN dan juga PT Radian Interisco begitu. Nah, ini bentuk kerjasamanya seperti apa ini Pak Alex? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kami PT Batara memfasilitasi pengembangan model kolaboratif ya, antara dunia usaha dan lembaga riset. Kebetulan dengan BRIN kami sudah bekerja sama sejak setahun yang lalu, dan demikian juga dengan PT PT Radian Interisco Utama Tbk atau RUI. Ya. Jadi BRIN nanti berperan dalam memvalidasi ilmiah dan pendampingan riset lapangan. Nah, sedangkan PT Radian sebagai mitra teknis utamanya, kemarin kami baru menginisiasi penanaman awal 500 bibit malapari itu sebagai bagian dari pilot project laboratorium iklim. Nah, jadi ketiganya ini memang merupakan bentuk aliansi pentahelix ya. Jadi bersama Pemda, akademisi, masyarakat begitu. Oke, baik. Riset 3 tahun yang lalu, langkah selanjutnya seperti apa nih untuk menjadikan Lembata sebagai pusat iklim di Lembata begitu? Ya, jadi tujuan dari riset ini tentu kita ingin menyusun satu basis data empiris dan juga praktek-praktek terbaik tentang pemulihan lahan. Utamanya yang sedang kami dorong saat ini adalah tanaman malapari ya, atau secara dalam bahasa Latin kita sebut Pongamia pinnata. Nah, dan kita akan memulai dengan penanaman di beberapa lahan-lahan kritis atau lahan kering atau lahan tidur begitu, untuk memberi keyakinan kepada masyarakat mengenai tanaman ini. Kebetulan tanaman ini juga
berpotensi sebagai tanaman bioenergi, sehingga keberhasilan dari Lembata dapat kami replikasi nanti untuk wilayah-wilayah lain, utamanya kita mulai dulu dari NTT dan juga wilayah lain di luar NTT. Nah, selain itu, program ini juga mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan ekonomi sirkular, sehingga menjadikan ketahanan iklim sebagai peluang pembangunan ekonomi, bukan hanya sekedar beban adaptasi. Demikian, Ibu. Kira-kira apa ini ya Pak, manfaat jangka pendek kemudian jangka panjang dari program ini di Lembata? Ya, riset ini yang dirancang untuk menghasilkan data berbasis lokasi, jadi seperti location specific data, untuk mendukung perumusan kebijakan restorasi dan ketahanan iklim. Jadi selain itu juga studi kelayakan dan uji coba bioenergi dari Malapari ini akan menjadi basis untuk inovasi teknologi energi bersih yang terjangkau dan sesuai dengan konteks lokal. Demikian, Ibu. Oke, apakah kedepannya akan beralih ke daerah-daerah lain begitu di NTT, tidak hanya Lembata ini Pak Alex? Ya, betul, Ibu. Sebetulnya tahun lalu 2024 kami juga sudah mengirimkan beberapa buah bibit ke Adonara. Oh iya. Kemudian kami juga sudah mengirimkan saat ini kami sudah baru saja mengirimkan beberapa bibit ke Ngada, Ibu, untuk uji coba di sana. Jadi memang nanti hasil dari Lembata ini tentu kami akan juga mengirimkan beberapa bibit ke beberapa daerah lain, utamanya di NTT. Nah, kebetulan PT Radian sendiri yang tahun ini berulang tahun ke-50, mereka juga sudah memulai penanaman Malapari ini beberapa daerah lain di luar NTT, seperti di Riau. Kemarin juga ada kegiatan penanaman di Sumeneb. Jadi iya, betul, Ibu. Jadi beberapa daerah lainnya juga. Betul. Oke. Nah, apakah Malapari ini cocok untuk di wilayah-wilayah lain di NTT begitu, di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi ya? Ya, dari sejauh ini dari pemantauan kami perkembangannya cukup baik, Ibu. Dan karena Malapari ini juga merupakan tanaman endemik di Indonesia ya, jadi hampir sebagian besar pesisir pantai tanaman ini tumbuh. Nah, khususnya di Lembata, saat ini kami menemukan kurang lebih ada 1.000 pohon. Artinya secara iklim harusnya cukup menjanjikan ya ke depan gitu. Oke, baik. Dan mungkin kita juga bisa berkolaborasi begitu ya Pak Alex ya, karena RRI nanti di HUT-nya yang ke-80 tahun 2025 ini salah satu kegiatan yang akan dilakukan jelang peringatan Hari Radio tahun 2025 ini salah satunya adalah penanaman pohon begitu Pak Alex. Mungkin kita bisa berkolaborasi di sini ya. Oh, siap Ibu. Okay. Tentu dengan senang hati, dan kami siap nanti berkolaborasi. Kalau Ibu mengizinkan, nanti juga biar kami kirimkan beberapa bibit Malapari untuk meramaikan acara itu. Kami diinformasikan saja, Ibu, apa nanti kegiatannya. Siap. Nanti saya informasikan mengenai tanggal pelaksanaannya ya, biar teman-teman dari Batara juga bisa ikut berpartisipasi dengan RRI ND. Oke, Pak Alex, ini seperti apa wujud dari laboratorium iklim begitu ya, berbasis komunitas yang akan dibentuk di Lembata ini, jadi pusat iklim begitu ya, riset iklim begitu? Ya, jadi bentuk riset ini kita akan melibatkan masyarakat secara aktif. Jadi keterlibatan masyarakat itu kita lakukan sejak awal, mulai dari perencanaan, kemudian pemantauan, kemudian teknis budidaya. Bahkan nanti ke depan kami juga mulai juga mendorong bagaimana pengolahan biji dari Malapari itu. Dan utamanya adalah bagaimana Malapari itu nanti juga bisa bermanfaat untuk model-model agroforestry, Bu, khususnya untuk tanaman-tanaman lokal yang memang sudah baik, seperti misalnya
Kalau di Ngada itu yang kami dorong nanti Malapari dengan kopi begitu misalnya. Atau kalau di Lembata ini yang kami juga sudah dorong itu mengenai program Mama Papa, kita bilang menanam Malapari panennya porang. Seperti itu. Jadi model seperti ini yang sedang kami coba lakukan. Kami mulai dari Lembata ini, Ibu. Oke, baik. Selain manfaatnya untuk lingkungan begitu ya, Pak Alex, ini tanaman Malapari ini apakah bisa bermanfaat untuk yang lainnya begitu? Bisa digunakan dari pohonnya dan sebagainya? Betul, ya, betul Ibu. Jadi kebetulan secara tradisional sebetulnya masyarakat kita ya, khususnya beberapa masyarakat di NTT, di Lembata sendiri, tanaman ini sudah dikenal sebagai tanaman obat, Ibu. Oh, tanaman obat. Tanaman obat yang dimanfaatkan masyarakat memang saat ini belum minyaknya. Nah, sementara dari minyaknya sendiri itu dia sangat berpotensi sebagai tanaman bioenergi, ya, bisa menjadi biodiesel atau bioaftur. Jadi secara tradisional yang sudah dikenal sebagai obat, nah ini kita ke depan juga bisa kembangkan dia sebagai tanaman bioenergi itu. Demikian, Ibu. Oke, apa komitmen PT Batara begitu ya terhadap keberlanjutan riset ini di Lembata, kemudian yang jangkauannya sedikit meluas adalah NTT dan kita berharap ke nasional begitu ya, Pak Alex? Ya, jadi kami berkomitmen mendampingi program ini hingga memiliki dampak yang sistemik. Kemudian kami juga mendukung pembentukan model bisnis hijau, kemudian pencarian mitra investasi sosial, dan penerapan hasil riset ke dalam kebijakan dan praktek pembangunan. Sehingga keberlanjutan itu bukan hanya sekedar janji, Bu, tetapi dirancang sebagai hasil yang terukur ya, dari kerja lintas sektor dan jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. PT Batara dorong Lembata jadi riset iklim di Lembata. Mudah-mudahan segera cepat terwujud begitu ya, sesegera mungkin. Dan RRI ND siap ya untuk bisa berkolaborasi di HUT RRI Hari Radio yang ke-80 di tahun 2025 ini, tepatnya di 11 September. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat dari ND ke Lembata, Pak Alex. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.